Lu pernah nggak lagi asik scroll media sosial, terus tiba-tiba nongol cowok yang gayanya itu loh, gemulai, ngomongnya rame, terus ekspresif banget. Belum lagi di explore Instagram, TikTok, YouTube, semuanya kayak lagi diserbu sama satu jenis konten yang mirip-mirip. Terus lu mulai mikir, anjir kenapa ya sekarang cowok kayak gini banyak banget? Dulu mah jarang banget ya kan? Jadi kenapa sih di sekitar kita tuh banyak boti? Mau itu di real life atau di sosial media. Mereka kayak ada di mana-mana. So, yuk kita obrolin. Coba lu ingat-ingat deh, zaman dulu istilah boti itu jarang banget kita dengar di ruang publik. Dulu mereka tuh lebih sering disebut waria atau banci. Dan kemunculan mereka kebanyakan di acara lawak TV jadul. Dan mereka yang gak jauh-jauh, cuman buat bahan ketawaan aja. Intinya sih buat hiburan doang, gak pernah dianggap serius. Dulu mereka tuh ngumpet-ngumpet, malu. Karena ya emang dulu dianggap aib, tapi sekarang beda jauh. Media sosial itu kayak panggung gede buat siapa aja. TikTok, Instagram, YouTube, platform ini tuh ngasih ruang ekspresi tanpa batas. Banyak banget yang dulu ngerasa ini aib dan seringnya sembunyi-sembunyi karena malu. Nah sekarang kaum ini ngerasa punya tempat buat tampil. Mereka udah gak peduli lagi sama omongan orang, yang penting bisa jadi diri sendiri. Dan yang bikin makin gila ketika ada salah satu dari mereka yang sukses, viral, ditonton jutaan kali, itu otomatis ngasih inspirasi ke yang lain. Mereka yang tadinya ragu-ragu jadi mikir, ternyata gua juga bisa tampil kayak gitu. Jadi satu demi satu mereka mulai muncul, dari yang awalnya malu-malu sekarang makin pede. Ya karena mereka ngerasa bisa diterima. Ini kayak efek domino, satu muncul yang lain ikut-ikutan. Nah kenapa sih orang bisa jadi boti? Ini pilihan apa ada pengaruh dari luar? Jawabannya faktor lingkungan itu punya pengaruh yang gede banget. Ini bukan cuma soal milih, tapi juga soal gimana lu dibentuk dari kecil. Psikolog Albert Bandura pernah bilang, manusia itu belajar dari observasi dan imitasi. Artinya, anak-anak atau remaja itu niru apa yang mereka biasa lihat. Kalau dari kecil mereka sering ngelihat gestur halus, gaya bicara lembut atau ekspresif gemulai, otak mereka bisa nganggap itu sebagai hal yang biasa aja. Apalagi kalau dia tumbuh di lingkungan yang mayoritas cewek. Contoh gampangnya, anak cowok yang dari kecil cuma main sama kakak cewek atau ibunya. Sebenarnya nggak salah sih, tapi ya bisa sangat berpengaruh terhadap pengembangan jati diri mereka. Terus kalau circle pertemanan dia isinya orang-orang yang gayanya mirip, perlahan-lahan dia juga akan menyesuaikan diri. Nah itu tuh yang dinamain mirroring. Otak kita pengen nyambung sama lingkungan. Jadi gerakan, gaya ngomong, bahkan tanpa sadar pola pikir pun bisa pelan-pelan berubah. Dari yang awalnya nggak normal, jadi dianggap normal. Karena yang mereka lihat, orang di sekitar mereka ngelakuin itu. Contoh paling gampangnya, ada orang yang nggak bisa main game, tapi karena di lingkungannya semua main game, lama-kelamaan dia bakal mikir kalau orang yang nggak main game itu nggak gaul. Akhirnya dia maksain diri buat main game. Padahal kan kalau nggak suka main game, ya udah gitu. Cuman karena lingkungannya biasa main game, jadi ya nggak normal aja kalau misalnya dia nggak main game. Nah sekarang kita bakalan bahas pengaruh paling kuat kenapa mereka bisa jadi makin banyak. Ya jawabannya tak lain dan tak bukan yang media sosial. Tiap hari kita dicekokin konten yang begitu banyak dari media sosial. Mau itu konten yang bermutu atau enggak. Dan tanpa sadar otak kita belajar dari semua itu. Media sosial itu kayak sekolah tanpa kurikulum yang ngajarin kita banyak hal, termasuk hal-hal yang mungkin gak kita sadari. Lu pernah gak dengar istilah mirror neuron? Itu adalah sel otak yang aktif saat kita ngelakuin sesuatu dan saat kita ngelihat orang lain ngelakuin hal yang sama. Contoh gampangnya tuh saat lu nonton orang yang lagi ketawa, terus lu ikut senyum atau malah ikut ketawa. Atau saat lu lagi nonton orang yang lagi joget velocity dan tanpa sadar lu malah ngikutin gerakannya. Nah kalau lu tiap hari nonton konten boti, ada kemungkinan otak lu nganggep itu hal yang normal, bahkan menarik buat dilihat. Dan lama-kelamaan lu bakal menormalisasi hal tersebut, yang gak menutup kemungkinan lu juga bakalan jadi seperti itu. Mungkin hal ini gak terlalu ngefek ya kalau buat orang yang udah punya pendirian, atau istilahnya jati dirinya itu udah kebentuk. Mereka udah punya filter sendiri. Tapi buat orang yang identitas dirinya belum terbentuk kuat, kayak anak-anak atau remaja, itu bisa berpengaruh banget. Apalagi kalau kontennya tuh lucu, rame, relatable, ya bisa jadi role model baru buat orang-orang yang belum kebentuk jati dirinya. Mereka ngelihat ini sebagai sesuatu yang keren, yang bisa bikin mereka populer. Dan kalau kontennya dapat banyak dukungan, ya tentu aja makin gede pula dampaknya. Pertanyaan yang sering muncul, apakah ini bisa nular? Kalau lu mikir menular kayak virus, ya jelas enggak. Ini bukan penyakit yang bisa bikin lu ketularan cuman gara-gara deketan atau nyentuh gitu. Tapi kalau menular secara psikologis dan sosial, jawabannya ya tentu bisa. Kenapa? Ya karena manusia itu makhluk sosial. Kita adaptif, kita suka diterima, kita pengen cocok sama lingkungan. Kalau circle lu isinya orang-orang yang berperilaku boti dan itu dianggap biasa atau bahkan keren, otak lu bisa ikut ngeset itu sebagai standar baru. Lu jadi mikir, oh ini normal kok.
Teman-teman gue juga gini. Ini bukan soal dipaksa, tapi lebih ke adaptasi biar lu bisa nyambung sama lingkungan lu. Tapi ya lagi-lagi, ini juga nggak berlaku buat semua orang. Ya ada juga yang tetap solid dengan kepribadiannya walaupun lingkungannya beda. Mereka punya prinsip, punya pegangan, jadi nggak gampang goyah. Intinya tergantung seberapa kuat identitas dan nilai yang lu pegang. Kalau lu punya fondasi yang kuat, mau badai apapun lewat, ya lu tetap berdiri kokoh. Jadi apakah Boti itu sebuah identitas yang melekat atau cuman gaya hidup yang lagi tren? Ini pertanyaan yang lumayan bikin pusing. Sebagian orang merasa ini bagian dari jati diri mereka, kayak gua emang terlahir kayak gini. Tapi ada juga yang sebenarnya cuma ngikutin tren, cari panggung atau lagi eksplorasi diri dan ya nyoba-nyoba aja. Nah disinilah pentingnya pendidikan nilai dan pemahaman sejak dini. Biar remaja atau anak-anak punya fondasi yang kuat dan gak cuma ikut arus saja. Mereka harus tahu siapa diri mereka, apa yang mereka yakini biar gak gampang ke bawa-bawa. Nah kita juga mesti hati-hati, jangan asal ngecap, jangan asal nyinyir, tapi juga jangan permisif tanpa batas. Kritik tuh boleh-boleh aja, asal dengan data dan empati. Jangan cuma bisa ngomong doang tanpa dasar, apalagi cuma nyinyir yang gak ada gunanya. Nah, jadi kenapa Boti makin banyak? Jawabannya ya kompleks banget. Ada faktor sosial, lingkungan, media, bahkan pencarian identitas diri. Ini bukan soal benar atau salah, tapi ya soal pemahaman. Kita harusnya berusaha paham, bukan cuma bisa ngejudge. Fenomena ini gak akan berhenti hanya karena kita marah-marah di kolom komentar. Justru itu malah bisa jadi engagement buat mereka. Yang penting itu kita punya bekal buat paham gitu, bukan sekedar ngejudge dan merendahkan orang lain. Cara terbaik agar mereka tidak semakin banyak yaitu dengan tidak memberikan respon atau menanggapi apa yang mereka lakuin. Ya karena apapun respon kita, mau itu komen hate pun ya ujung-ujungnya juga bakalan jadi engagement buat mereka. Jadi cara terbaik ya tidak lain dan tidak bukan itu dengan tidak memberikan panggung untuk mereka yang belok ini. Coba deh renungin. Apa yang kita anggap aneh itu beneran salah atau cuman beda dari cara kita tumbuh? Dan apakah kita udah cukup paham sebelum ngomong paling lantang buat nyalahin orang lain? Jangan-jangan kita sendiri yang kurang wawasan. Dan ya sekali lagi gue nggak ngedukung perilaku Boti ini. Karena ya mau apapun alasannya, ini tuh adalah sesuatu hal yang menyimpang dan tidak bisa dibenarkan. So mungkin itu aja dari gue. Kalau gue ada salah gue minta maaf dan ya bye. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat laki-laki yang berdandan seperti wanita dan wanita yang berdandan seperti laki-laki. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu.